Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Restirada dengan nomor NIM 18722500055. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan fungsi dan grafiknya dengan dosen pengampu Ibu Ismerita MPDE. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah padanan yang mengaitkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Di keterangan, mengaitkan setiap anggota A artinya setiap anggota A harus mempunyai pasangan, dan ke tepat satu anggota B artinya setiap anggota A tidak boleh bercabang atau mempunyai lebih dari satu pasangan. Ada 4 gambar. Di gambar pertama bukan fungsi karena anggota A tidak punya pasangan. Yang gambar kedua ada fungsi. Yang gambar ketiga bukan fungsi karena anggota A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Dan gambar 4 ada fungsi. Fungsi dari himpunan A ke B ditulis F sama dengan A ke B. Himpunan A adalah himpunan prapeta dan himpunan B adalah himpunan B. Himpunan B adalah himpunan peta atau bayangan, sedangkan fungsi pada himpunan bilangan real F sama dengan X pangkat 2 ditambah 3. Bisa ditulis F X sama dengan 2X tambah 3. Ada macam-macam fungsi. Yang pertama fungsi aljabar ke fungsi rasional yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat. Fungsi polinom atau suku banyak memiliki bentuk F sama dengan X AN X pangkat N ditambah AN min 1 X N min 1 ditambah A 1 X tambah A 0. Misalnya fungsi polinom Fx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 2 ditambah 6X min 5, atau F sama dengan X pangkat 7 X pangkat 7 min 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 min 6 dan sebagainya. Fungsi kubik adalah fungsi yang berpangkat 3. Fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3, misalnya Fx sama dengan X pangkat 3. Sedangkan fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2, berbentuk Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C, dengan ABC adalah konstanta dan A tidak sama dengan 0. Misalnya Fx sama dengan X pangkat 2 min 6X tambah 8. Fungsi linear, suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Fungsi linear berbentuk F sama dengan X, Fx sama dengan Ax tambah B, misalnya Y sama dengan 2X ditambah 2. Fungsi pangkat dinyatakan sebagai Y sama dengan F adalah X sama dengan X pangkat N. F adalah X sama dengan Ax pangkat N. F adalah X sama dengan Ax pangkat N ditambah C dengan N bilangan asli. Fungsi pecahan, hasil bagi fungsi-fungsi polinom. Bentuk umum fungsi-fungsi pecahan adalah F adalah X, An, X pangkat N ditambah An min 1, X N min 1 ditambah A1X ditambah A0 per B M pangkat X M tambah B M min 1 X M min 1 ditambah B1X tambah BO. Selanjutnya kita hanya membicarakan fungsi pecahan dalam persamaan. Yang pertama Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D. C tidak sama dengan 0. Y AX pangkat 2 ditambah BX tambah C, PX2 ditambah QX tambah R. A tidak sama dengan 0, P tidak sama dengan 0. YAX tambah 2 ditambah BX tambah C per PX tambah Q. A tidak sama dengan 0, P tidak sama dengan 0. Fungsi transenden atau fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga separasi aljabar. Fungsi eksponen adalah fungsi yang variabel bebasnya menjadi pangkat suatu bilangan. Fungsi eksponensial dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan F adalah F di mana X sama dengan A pangkat X, dengan A fungsi logaritma dengan bilangan dasar A lebih besar dari 0 dan A
dan A tidak sama dengan 1 adalah inverse dari fungsi eksponen dengan bilangan dasar A. Fungsi eksponen Y sama dengan F di mana X sama dengan A pangkat X, inversnya adalah fungsi logaritma. Y sama dengan F di mana X sama dengan A log X. Terus ada fungsi trigonometri, antara lain meliputi fungsi-fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, dan lain-lain. Dengan X menyatakan besar suatu sudut atau radian atau derajat, dan Y menyatakan nilai fungsi. Fungsi siklometri adalah inverse dari fungsi trigonometri, seperti Y sama dengan arc sin X, Y sama dengan. Terus ada fungsi khusus atau fungsi konstan, di mana X sama dengan C konstan disebut fungsi konstan atau tetap. Fungsi F memetakan setiap bilangan real dengan C. Grafik fungsi konstan Y sama dengan F di mana X dengan F di mana X adalah C adalah garis lurus yang sejajar sumbu X jika C tidak sama dengan 0, sedangkan jika C sama dengan 0 maka grafik berimpit dengan sumbu X. Fungsi I sama dengan A di mana A yang ditentukan oleh I di mana X disebut fungsi identitas A. Fungsi I memasangkan setiap elemen daerah asal dengan dirinya sendiri. Fungsi modulus F sama dengan X atau F di mana X sama dengan X yang ditentukan F di mana X bercabang 2 X jika X lebih besar dari 0 dan min X jika X kurang dari 0. Ada pada gambar grafik fungsi modulo. Fungsi genap dan ganjil jika F adalah X sama dengan F di mana min X maka grafik tersebut simetri terhadap sumbu Y. F sama dengan X pangkat 2, F di mana X sama dengan X pangkat 2 min 2. Fungsi ganjil jika F sama dengan min X sama dengan min F di mana X, maka grafik tersebut simetri terhadap titik asalnya. Ada pada grafik F di mana X sama dengan X pangkat 3. Bukan genap dan bukan fungsi ganjil jika F di mana X tidak sama dengan F min X dan F min X tidak sama dengan min F dan X, maka grafiknya tidak simetri terhadap sumbu Y atau titik asal. Contohnya F di mana X sama dengan X pangkat 3 min 1. Ada pada fungsi injektif dan surjektif jika fungsi F sama dengan A sama dengan B, jika B tidak sama B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Sedangkan fungsi bijektif, suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ada pada dua gambar, yang pertama ada A dan B fungsi bijektif dan ada fungsi bukan bijektif. Sekian presentasi dari saya di mata pelajaran matematika ekonomi. Sekian dan terima kasih.